Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Nama Yudo Andriawan adalah nama yang sering disebut oleh netizen beberapa waktu yang lalu gitu. Kasus yang ramai diawali dari Mas Yudo ini mengamuk di stasiun Manggarai dan akhirnya sampai netizen itu tuh banyak mengungkap bahwa ini bukan kasus pertama yang terjadi dan juga dilakukan oleh Yudo gitu. Ada kasus-kasus sebelumnya seperti di salah satu mall di Jakarta, terus juga di salah satu tempat ibadah, dan iya, it happened a lot of times di lingkungan sekitarnya Yudo. Banyak yang membicarakan bahwa ini tuh permasalahan anger issue yang perlu disorot. Dan kita bakal kulik sebenarnya apa itu anger issue, gimana caranya kita buat menghadapi teman atau mungkin kerabat yang punya permasalahan dalam anger issue juga, dan apa penyebabnya. Kita bakal bahas di Suara Akademia kali ini. Nama saya Muhammad Syarif, saya podcast produser dari The Conversation Indonesia, dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Lulu Atul Cizanah dari Psikologi UGM. Halo Mbak Lulu, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, Mas Syarif. Mas Syarif gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Lulu. Anyway, kita ngobrol dulu nih Mbak soal kasus Oke. yang lumayan ramai. Ini berkembang di sosial media especially. Ada nama Yudo Andriawan yang ternyata suka mengamuk di tempat umum dan diviralkan di sosial media. Yang lebih viral sebenarnya yang di stasiun Manggarai Jakarta nih Mbak. Anyway, kalau dari kasus ini ngelihat dari sudut pandang psikologi, Mbak Lulu ngeliatnya gimana nih Mbak? Oke, baik. Terima kasih Mas Syarif ya. Ya, kasusnya Yudo ini menarik ya, karena dia memang ya karena ini sekarang udah masa media sosial ya, sehingga semua informasi itu sepertinya cepat tersebar begitu. Dan memang ketika saya ngikutin kasus ini begitu, Yudo itu diketahui dia mengalami semacam gangguan mental gitu ya. Dan ini juga dibenarkan oleh dosennya di kampusnya begitu. Yang kemudian ya sempat dia ada kasus di kampus begitu ya, tapi kemudian ada juga laporan gangguan kejiwaan yang dialami. Nah, yang berkaitan dengan Yudo ini saya kira ya ini adalah salah satu efek atau dampak ya ketika orang mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental, dia akan sulit sekali gitu ya mengontrol emosi. Bukan hanya emosi marah saya kira ya, tapi emosi yang lain. Dan misalnya aja kayak gini, ketika kita ketemu yang kita sebut, ya saya tidak menyamakan Yudo dengan ini, mohon dibedakan, tapi ini contoh saja, misalnya di jalan gitu ya, orang yang kita sebut mengalami dikatakan gila begitu ya. Kita sulut sedikit dia sudah mudah ngamuk gitu kan. Atau kadang-kadang orang ngamuk, "Oh, orang gila gitu." Nah, ini sebenarnya kan eh, berkaitan dengan kemampuan dia untuk meregulasi emosi itu sudah lemah. Karena apa? Karena diantaranya regulasi emosi dalam hal ini marah itu dipengaruhi kemampuan dari otak bagian prefrontal ya, bagian Hmm. otak bagian paling depan gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali, sehingga biasanya kalau kita melihat orang seperti itu, mereka sudah mengalami gangguan di bagian itu, sehingga kita akhirnya maklum, oh ada masalah di situ. Jadi untuk kasusnya Yudo mungkin tidak sampai seperti yang kita lihat di jalan-jalan, artinya yang tadi saya ilustrasikan, tapi ketika seseorang mengalami gangguan mental begitu, dia akan mengalami juga kelemahan dalam meregulasi emosi, termasuk emosi marah begitu. Baik, ini jadi lumayan ya Mbak Lulu. Kalau kita berbicara soal anger issue gitu, ini kalau dalam psikologi sendiri sebenarnya apakah anger management ini tuh salah satu dampak kalau memang orang mengalami gangguan dalam permasalahan mental, atau sebenarnya ini adalah apa ya Mbak ya? Ini salah satu part of gangguan kejiwaan nih Mbak, atau malah cuma impact-nya aja dari orang dengan gangguan kejiwaan Mbak? Kalau dalam kasusnya Yudo ini adalah impact ya, karena Hmm. dia memang mengalami gangguan kejiwaan sehingga dia mengalami kesulitan untuk meregulasi emosi. Jadi kalau kita bicara tentang anger issue, sebenarnya anger sendiri itu kan salah satu basic emosi yang kita miliki. Jadi Hmm. orang itu dibekali dengan basic emosi yang sebetulnya sifatnya netral gitu. Marah itu netral sebetulnya, sedih itu juga netral begitu ya. Nah, menjadi problem adalah bagaimana ketika itu diekspresikan. Nah, yang dilakukan Yudo itu kan memang nyebelin begitu ya. Maksudnya bikin orang kesel dan itu apa namanya ya, gergetke kalau bahasa Jawa, atau Iya. memprihatinkan ya gitu. Nah, ini sebenarnya yang di sini perkembangannya tentang regulasi emosi, kita sebenarnya nggak hanya bicara intrinsik regulasi emosi yang kita miliki. Jadi kalau intrinsik itu
lebih pada bagaimana kita meregulasi emosi yang kita miliki. Tapi sekarang kita sudah juga melirik begitu tentang extrinsic emotional regulation. Jadi bagaimana kita meregulasi emosi orang lain gitu. Nah, dalam kasusnya Yudo, saya kalau kita bicara dari sisi intrinsik, artinya bagaimana sih biar kita nggak marah begitu. Nah, di sini memang eh, ada fungsi kognitif yang penting. Artinya marah itu kan sifatnya afektif ya, afektif. Jadi main perasaan, emosi. Dan sebenarnya biasanya itu spontan, apalagi kalau marah gitu ya. Nah, di sini kalau kita kita berkesempatan untuk melakukan cognitive reprisal, artinya kita memikirkan ulang, kita punya waktu yang cukup, atau kita bisa ambil jeda sedikit. Nah, ekspresi marah kita akan lebih terkontrol begitu. Tapi menjadi problem kalau memang kita tidak memiliki kesempatan untuk mengambil jeda. Kita dituntut untuk kemudian segera mengekspresikan. Nah, di sini kemudian pilihannya kadang-kadang yang paling gampang ya marah agresif ya. Kita langsung nyerang, kita langsung menghardik, kita langsung bentak, melempar begitu ya. Nah, tapi ada juga yang kemudian kalau dituntut untuk spontan begitu, maka yang lebih baik kita lakukan diam dulu aja gitu. Itu kalau bisa. Nah, kadang-kadang itu akan menjadi sulit ketika misalnya marahnya itu ada pada intensi yang sangat tinggi. Sulit sekali biasanya ya. Atau Hmm. memang kita mungkin dalam beberapa kasus kita mengalami masalah pada prefrontal cortex tadi ya yang sempat saya bahas di awal. Atau yang lainnya adalah kita memiliki trauma-trauma tertentu. Nah, ini yang agak menyulitkan begitu untuk kemudian kita mengambil jeda atau menyikapi mengekspresikan marah dengan lebih baik. Nah, kalau yang kedua adalah extrinsic emotional regulation, bagaimana kita meregulasi emosi orang lain, misalnya kita sebagai penonton atau mungkin sebagai orang yang ada di sekitar Yudo waktu itu gitu. Nah, sebetulnya kan kita kemudian eh, ada keinginan untuk ini jangan ngamuk terus dong gitu ya. Nah, di sini kalau kita ada dorongan seperti itu berarti kita punya semacam niat gitu ya, niat oh aku pengen memperbaiki emosi dia gitu ya, membantu dia meregulasi emosinya. Nah, kita bisa kalau mungkin ya digiring ke tempat yang lebih tenang begitu ya, agar karena situasi yang cukup rame bising itu memang bisa meningkatkan intensitas kemarahan gitu. Itu sudah ada studi juga bahwa orang-orang yang tinggal di lingkungan yang bising gitu ya cenderung lebih agresif, artinya lebih mudah marah begitu. Nah, kita bisa tarik dia ke tempat yang lebih tenang begitu. Agak atau em, kita apa namanya kita minta orang-orang pergi sehingga suasana lebih sepi. Nah, itu sehingga untuk memperkecil provokasi yang dia rasakan seperti itu. Ini udah lumayan apa ya? Jadi pertanyaan banyak pihak nih, Mbak, gitu. Mm-mm. Ketika berbicara faktor tadi kan sudah Mbak Lulu sebutkan ya. Ada memang faktor yang dari internal, emang dari personal orang itu, ada juga Iya dari faktor betul. eksternal nih. Ya kan, Iya. lingkungan yang berisik atau mungkin memang situasi yang dia lihat nggak srek sama apa yang dia rasain itu kan bikin orang Mm-mm. meledak nih ya Mbak ya. Mm-mm. And Mm-mm. orang dengan anger issue kan makin kesini kayaknya makin banyak ya Mbak ya. Apalagi di jalanan Mm-mm. atau mungkin di daerah-daerah rame gitu. Kayaknya banyak orang yang gampang emosian nih Mbak gitu. Dan anger Iya. issue jadi salah satu hal yang lumayan apa ya. Jadi lumayan sering banyak kita obrolin gitu. Gimana caranya kita buat ngadepin orang yang tiba-tiba meledak kayak Yudo gitu Mbak. Ketika kita jadi strangers nih tiba-tiba ada orang yang kayak gitu. Apa yang bisa kita lakuin nih Mbak? Oke, berarti di sini kita bicara extrinsic Hmm, emotional regulation ya. Ya tadi kayak ya. kita ajak dia untuk ke tempat yang sepi gitu ya, Hmm. atau kita minta orang-orang pergi dulu gitu ya. Kita kasih minum, minum itu membantu. Atau kalau dia berdiri kita kasih kesempatan untuk coba duduk-duduk tenang-tenang gitu ya. Nah, sebenarnya itu arahnya adalah kita ingin mengarahkan dia meregulasi emosinya dengan cara calming, menenangkan diri gitu ya. Atau mungkin mengambil jeda sedikit lah gitu ya, suppressing. Jadi kayak menahan sedikit kemarahannya gitu. Itu yang mungkin kita bisa bantu gitu ya. Tapi memang pada kasus Yudo ini memang kita juga tidak, saya kira tidak juga menjadi mudah yang dilakukan ya karena di sini ada apa namanya mental issues gitu. Jadi kita bisa jadi juga menerima perlakuan yang tidak kita duga dari Yudo. Nah, ini memang artinya perlu bantuan dari banyak orang gitu ya untuk memindahkan dia ke tempat yang lebih aman karena ya ini tidak terkontrol ketika orang marah gitu ya dengan gangguan ada mental issue di situ memang akhirnya dia ya sulit untuk berpikir jernih gitu ya dia bisa menyerang siapa saja bahkan yang bermaksud untuk menolongnya itu pada kasus Yudo.
Nah, kalau di situasi yang lain bagaimana? Situasi yang lain eh, sebagai seorang strangers, misalnya kita melihat ada orang ngamuk di jalan, ya bisalah kita samakan kayak Yudo gitu. Tapi mungkin kalau kayak kita sebagai seorang teman gitu ya, atau apa namanya, atau mungkin gini yang saya bayangkan adalah kalau Jakarta kan biasanya macet ya, orang sibuk kerja gitu ya. Kemudian ada orang marah-marah klakson gitu, klakson berkali-kali kan itu juga bentuk anger expression kan. Dia marah kemudian peluk-peluk gitu. Bagaimana kita sebagai strangers ya jangan ikut-ikutan klakson juga atau jangan-jangan, "Woi, kamu," gitu ya. Itu akan menyulut atau memperbesar intensi kemarahan. Nah, kita di sini dalam posisi ya udah ngalah dulu aja seperti itu. Pada akhirnya ketika memang ada orang dengan anger issues dan akhirnya meledak gitu, untuk menenangkan situasi lebih baik kita yang step back gitu ya, Mbak Lulu ya, untuk menenangkan Oh iya. situasi jadi lebih bagus gitu ya. Iya, jadi jangan sampai kita ikut terstimulus. Artinya malah kita terjebak mengatasi regulasi emosi kita sendiri. Kadang kita mungkin kok dia bentak-bentak kayak gini ya. Jadi kita jadi ikut marah gitu ya. Nah, ya seperti itu. Jadi kalau saran saya ya memang kita apa namanya yang harus tenang duluan, harus tenang dulu ketika menyikapi reaksi-reaksi emosi negatif dari orang-orang di sekitar kita gitu. Kalau dari sisi psikologi nih, Mbak Lulu gitu. Kalau kita berbicara soal anger issues yang tadi Mbak Lulu bilang, kalau misalnya Yudo ini kan adalah impact dari kesehatan mental dari Yudo yang terganggu gitu ya Mbak ya. Nah, Iya. em, untuk dalam taraf mengurangi atau mungkin menyembuhkan dalam tanda petik soal anger issue ini sendiri nih Mbak, proses-proses tahapannya apa aja sih yang bisa dihadapin? Apakah memang harus konsulkah atau gimana nih Mbak? Ya, kalau seperti kasusnya judo, dia memang harus mendapatkan penanganan dari profesional begitu. Karena saya kira mestinya gitu ya, ini problemnya bukan hanya anger issue aja gitu ya. Ada hal lain dari diri dia yang memang kita perlu apa namanya perlu dia perlu bantuan profesional. Nah, ini yang sering kali kadang-kadang kita nggak aware ya di sekitar kita gitu ya. Kita lihat orang ini kok sukanya marah-marah aja. Mungkin bukan kasusnya sampai nggak sampai ngamuk kayak gitu ya. Nah, di sini kalau kita bisa mengembangkan empati gitu ya, barangkali dia sedang mengalami problem gitu ya, problem tertentu. Mungkin entah itu problem psikologis gitu ya, atau dia sedang mengalami masa-masa yang sangat berat gitu. Nah, ketika kita berhasil melakukan semacam empati semacam ini, itu akan sangat membantu kita tadi untuk menyikapi bagaimana orang yang bersikap negatif kepada kita. Dan berbicara soal menguasai emosi, menguasai anger nih Mbak, kan ya ketika memang akhirnya emosi marah kan hal yang wajar kalau misalnya kesal sama sesuatu nih ya Mbak ya. How we deal with it kalau itu muncul dari diri kita sendiri nih Mbak? Apakah memang harus menenangkan diri dan gak buru-buru merespon marah atau gimana nih Mbak? Iya, marah itu sebetulnya kan seperti disampaikan di awal adalah basic emotion kita gitu. Hmm. Nah, dan itu sebenarnya sifatnya netral. Ketika itu muncul, itu sebetulnya gitu ya, marah itu adalah salah satu selain basic emosi adalah salah satu cara kita untuk surviving. Jadi itu kalau pakai pendekatan evolusi itu sebenarnya cara orang untuk mempertahankan diri gitu ya. Mhm. Misalnya nih, teritori kita diserang gitu ya. Nah, kita marah gitu. Itu sebenarnya adalah semacam cara untuk melindungi gitu, melindungi diri kita gitu. Nah, berkembang ke sini ternyata tidak sesederhana itu aja begitu. Nah, marah seringkali memang paling gampangnya diekspresikan secara negatif. Jadi kalau saya lagi kesel, saya ini ya udah marah, saya bentak, saya apa namanya banting-banting misalnya ya, saya Hmm. ngelempar-lempar, saya nendang gitu. Itu memang paling gampang. Tapi ekspresi emosi seperti itu ternyata seringkali tidak bisa diterima oleh lingkungan. Artinya ada orang-orang yang melihat kok gini sih marahnya begitu. Nah, ini mestinya akan menjadi sebuah pertimbangan untuk kita. Akhirnya di sini kemudian kita bicara mengenai regulasi emosi yang sifatnya intrinsik atau berkaitan dengan diri sendiri. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengalami emosi marah begitu? Nah, sebetulnya bisa tiga hal. Yang pertama adalah expressing. Expressing di sini itu tidak expressing secara agresif gitu ya, tapi kita menyampaikan bahwa kita marah. Kita mengungkapkan marah. Misalnya ada orang kok ngomongnya nyelkit ke kita. Misalnya dia orang teman atau mungkin bahkan senior kita, atasan kita ya. Nah, ketika kita bisa secara asertif gitu ya mengekspresikan, "Maaf Pak, saya tersinggung dengan ucapan Bapak tadi." Itu
itu sebetulnya akan lebih baik. Artinya kita tidak menyimpan kemarahan di dalam dada gitu. Tapi itu kita harus tugasnya mengekspresikan secara asertif gitu, tidak dengan agresif. Nah, ini PR besar, ini harus latihan sih Mas kalau yang untuk asertif ini. Kemudian yang kedua adalah kita seperti menahan dulu marahnya. Diem dulu, tidak berbuat apa-apa, kemudian kita berusaha memikirkan bagaimana cara saya mengelola. Jadi misalnya dalam satu sesi pertemuan gitu ada hal-hal yang menyinggung perasaan saya diem aja sampai pertemuan itu selesai. Nah, di sini tugas saya selanjutnya adalah harus saya apakan lagi nih emosinya gitu. Nah, eh, akan bagus kalau kemudian saya menemukan cara begitu ya untuk kemudian meredakan kemarahan saya tadi. Misalnya saya bisa berpikir ulang tentang mereka situasi tadi ya. Tadi itu situasinya gini-gini. Oh oke oke. Oh berarti mungkin tidak separah yang kubayangkan. Oh oke berarti aku tidak perlu semarah itu. Oke, aku sekarang udah lebih mengerti, tenang. Itu bagus. Atau mungkin kemudian kita cerita ke orang, kita minta pendapatnya gitu. Kemudian dia kasih masukan, kemudian kita bisa lebih rilis gitu ya, lebih lega, lebih tenang. Dan kita kemudian bisa, oke aku nggak marah lagi. Nah yang bahaya adalah ketika kita melakukan strategi kedua ini, kemudian kita tidak bisa mengelola marah tadi. Akhirnya yang ada itu kita nabung gitu ya. Wah, kesel banget rasanya gitu ya ketika dalam satu pertemuan misalnya dipermalukan oleh teman atau tapi kita nggak bisa membalas misalnya, tidak bisa mengekspresikan secara asertif begitu ya atau mengklarifikasi, tapi yang bisa kita lakukan hanya diem. Nah, setelah diem itu kita misalnya tidak bisa cerita ke orang lain atau kita tidak bisa apa namanya berhasil melakukan penjernihan emosi ya dengan mereka ulang situasi tadi, atau saya bisa mengubah apa namanya pemikiran saya gitu ya. Saya masih tetap tersinggung, tetap kesel gitu ya. Tapi kita nggak bisa mengekspresikan apapun. Nah, ini yang kemudian kayak nabung. Nah, nabung kebiasaan yang dilakukan terus itu yang bahaya. Itu bisa mengakibatkan dari sisi fisik ya, kenaikan tekanan darah misalnya. Kemudian gangguan ritme jantung kalau terus-terusan dilakukan dan tertahan kan tidak keluar gitu. Jadi kayak ibaratnya di dalamnya itu ada magma yang kapan aja siap meletus. Dan siap-siap aja suatu waktu ada trigger sedikit yang sebetulnya nggak perlu ngamuk gitu bisa muncul menjadi ngamuk begitu. Nah, atau yang selanjutnya lagi itu juga bisa mengarah pada mental illness juga. Itu yang bahaya juga ya. Kita tekan gitu ya. Atau kalau nggak sampai mental illness ya membuat personal kita jadi jelek. Nah, kadang-kadang kan itu kan bisa diekspresikan di replacement ke kita jadinya jadi orang yang apa namanya jutek sama orang, judes sama orang gitu ya, suka ngeritik, suka tanpa ampun kayak kluk gitu karena ada emosi marah yang tertahan gitu ya pada situasi sebelumnya nggak bisa kita ekspresikan, nggak bisa kita kelola, kita lampiaskan di kesempatan yang lain. Dan lucunya ketika dilampiaskan nggak selesai karena core problemnya nggak tersentuh di situ gitu. Jadi ini. Nah, terus yang ketiga adalah yang calming. Jadi kita berusaha untuk melakukan semacam relaksasi, tenang, ambil jeda, begitu ya. Kemudian kita lakukan cognitive reprisal di saat itu juga. Itu kalau memungkinkan dari sisi timing dan spontaneous gitu. Kadang-kadang itu harus merespon secara spontan gitu ya. Ya udah yang kita lakukan adalah diem aja dulu gitu, calming, tenang, baru kemudian kita bisa berpikir ulang, oke bagaimana saya menghadapi ini. Nah gitu. Atau kemudian kalau orang terbiasa melakukan relaksasi, artinya memang ini juga butuh latihan juga ya, sering gitu ya melakukan strategi ini. Ketika dia diprovokasi, dia akhirnya tanpa harus misalnya melakukan reka ulang dan seterusnya, dia kemudian mudah aja untuk tersenyum aja. Ah gini aja nggak apa-apa gitu ya, karena oh gitu gitu. Pernah kan ya kita ketemu orang seperti itu, artinya dia ketika diprovokasi dia malah senyum dan dia nggak menjadi, dia tidak sedang melakukan suppressing juga, tidak menahan, tapi dia kemudian sudah ya udahlah nggak apa-apa kayak gini aja gitu. Nah, ini jadi lumayan menarik nih. Tadi Mbak Lulu sudah menyebutkan ada apa ya 3 gitu caranya. Ya. Pertama memang dengan cara yang asertif, memang tidak semua orang bisa. Yang kedua adalah Tapi kayak bisa dilatih Mas. bisa dilatih ya. Bisa dilatih. Ya bisa dilatih lah kayak gitu. Oke. Nggak maksudnya kayak butuh proses ya Mbak ya. Yang kedua tadi Ya, mungkin lebih sedikit lebih tenang, memikirkan dulu baru akhirnya mengeluarkan, tapi jangan sampai dipendam juga. Yang terakhir yang ketiga adalah lebih ke calming gitu. Mbak Lulu ini sempat mengeluarkan sebuah publikasi ini Sobat TCI di tahun 2020 ya. Tentang Islamic Technique of Anger, studi mengenai meredakan luapan kemarahan. Mungkin sedikit bisa diceritain nih Mbak Lulu gitu, kayak
How about the technique gitu kan, cara meredakan luapan kemarahan yang Mbak Lulu sempat publish itu gimana nih Mbak? Monggo Mbak. Oke. Ya, terima kasih. Itu sebenarnya itu adalah riset mahasiswa saya gitu yang Mm-mm. saya bimbing gitu. Nah, sebenarnya bermula dari ya itu tadi fenomena seperti diantaranya waktu itu belum ada kasus yang judo ya, tapi kasus-kasus yang ada kasus orang karena marah cemburu itu sampai melukai pasangannya begitu ya. Ada orang yang menabrak karena habis di apa namanya dibully, apa bukan dibully tapi kayak diejek-ejek gitu ya. Mm-mm. Nah, itu kemudian kita ada apa ya ini? Kenapa dengan manajemen kemarahan yang mereka miliki begitu. Kemudian kita menemukan bahwa di teori ya ada dua kubu nih kubu. Yang satu mengatakan bahwa emosi marah begitu itu ketika diekspresikan dalam sebuah perilaku itu akan meredakan kemarahan itu. Jadi kita istilahkan itu sebagai katarsis di lampiaskan. Saya lagi kesel sama orang, saya kemudian kayak misalnya melempar sesuatu benda yang ada di sekitar saya gitu ya. Mm. Jadi biar biar apa itu? Kalau bahasa Jawa itu lego gitu ya, biar Mm. biar nah Nah, yang kedua adalah pandangan bahwa ketika kemarahan itu kemudian dimanifestasikan dalam sebuah perilaku, itu bukannya menurunkan luapan kemarahan, tapi malah meningkatkan intensitasnya. Nah, kita kemudian ingin menguji mana nih dari dua strategi ini yang benar begitu. Dan kemudian karena ini dalam konteks pendekatan psikologi Islami ya, jadi kemudian Mm. kita kaitkan dengan salah satu anjuran nih kalau di dalam ajaran Islam itu ketika kamu marah gitu maka kalau kamu berdiri kamu duduk, kalau kamu duduk kamu berbaring, kalau masih masih nggak reda aja gitu ya kamu duduk. Nah, nah ada step by step yang kemudian mengarahkan bahwa arahnya adalah tidak dengan mengekspresikan secara agresif kemarahan, tapi justru dengan membuat situasi itu menjadi menenangkan gitu. Mm. Nah, kemudian kita pakai sebanyak eksperimen gitu ya, ada kita libatkan beberapa partisipan, kita kasih semacam tayangan video yang memprovokasi begitu ya. Tapi Mm. sebelumnya kita ukur dan kita memang sudah memilih partisipan yang memang dia memiliki tingkat kemarahan yang cukup tinggi. Gitu. Artinya Mm. dia orang yang mudah ya cukup temperamen gitu ya. Kemudian kita kasih ini, kita cek dulu state ke sebelum dikasih video level kemarahan. Jadi marah marah yang sifatnya apa namanya saat itu juga recently. Mm. Jadi marah marah pada saat itu tingkatnya seberapa. Kemudian setelah dikasih video gitu ya, kan mulai marahnya meningkat nih ya. Kemudian kita cek, oh ada peningkatan kemarahan. Nah, setelahnya kemudian kita kasih semacam kalau yang kelompok kontrol tadi kita arahkan dengan pendekatan tadi lebih ke relaksasi, Mm. kemudian duduk, kita sediakan tempat kayak misalnya dia kalau mau berbaring begitu kita arahkan ke situ. Nah, yang satunya adalah kita kasih kertas yang siap aja diremes-remes dan seterusnya. Silahkan. Mm. Nah, kemudian kita bandingkan lagi. Ternyata yang bisa turun kemarahannya adalah yang pertama tadi, yang dia kemudian kita ajak untuk relaksasi, kemudian di apa namanya dudukkan gitu ya atau berbaring begitu. Dan yang dia malah meremas-remas kertas gitu ya, dia tidak menunjukkan penurunan. Yang menarik malah agak meningkat kemarahannya gitu. Nah, ini yang salah satu oh ini bisa di eksperimen kita terbukti gitu ya. Dan for your information untuk relaksasi tadi itu sebelumnya kita udah kasih cara gitu. Jadi tidak di tengah-tengah eksperimen kita ayo relaksasi enggak. Jadi relaksasi itu adalah keputusan yang diambil sendiri oleh partisipan setelah sebelumnya mendapatkan materi Mm. atau pelatihan Iya. tentang relaksasi. Jadi kalau berbicara soal apa yang Mbak Lulu publish memang mengarahkan ke relaksasi kalau memang dari ajaran Islam yang kalau memang marah dalam kondisi duduk, sadar berdiri duduk, kalau misalnya duduk masih marah berbaring gitu-gitu ya Mbak ya, dan ternyata Iya ada betul. impactnya ya. Itu efek. Ya betul, itu ternyata meredakan kemarahan pada saat itu juga. Artinya eh, kan marah itu ada dua nih, Mas. Misalnya saya marah pada kebijakan tertentu gitu ya. Itu kan marah tapi kan tidak apa namanya saat itu juga dia bukan emosi yang sedang menggebu-gebu di saat itu juga. Itu Hmm. sebenarnya lebih pada sikap gitu ya. Nah, tapi ada yang kedua itu marah yang memang sifatnya adalah emosi spontan. Nah, yang pada saat emosi spontan dari eksperimen kita memang terbukti bahwa dengan tidak meluapkan kemarahan gitu ya, tadi itu malah semakin membantu untuk meredakan. Artinya kalau dan ketika itu diluapkan bukannya malah mengurangi gitu ya, malah intensitasnya itu ada yang menetap, ada yang bertambah juga begitu. Oke.
Jadi lumayan menarik. Jadi kalau misalnya Sobat Isi ID ngerasain tiba-tiba ada emosi spontan, lagi berdiri gitu duduk gitu ya. Kalau duduk meeting kantor, kesel gitu, tahan dulu, dibawa rebahan, siapa tahu jadi lebih tenang. Gitu ya Mbak Lulu ya. Iya, betul betul betul. Itu sebenarnya kayak memberi jeda pada diri kita sih untuk berpikir. Mhm. Karena kan kita semuanya kan punya kemampuan apa namanya berpikir mereka ulang gitu ya, memikirkan lagi. Oke, dibandingkan ketika kita harus sesegera mungkin mengekspresikan aku malah langsung weng gitu ya. Nah, setelahnya biasanya banyak yang akan kita sesali. Tapi kalau kita ambil jeda begitu ya, oke kita bisa berpikir jernih gitu ya. Kita melakukan cognitive appraisal, kita oke apa sih sebenarnya tadi? Aku merasa apa? Nah, dibandingkan misalnya kita aku kesel banget dia selalu misalnya orang itu kok gini, dibandingkan kita fokus pada orang itu, kita akan fokus pada diri kita. Oke, aku merasa kecewa karena dia kok seperti ini. Oke, gitu ya. Jadi kita berusaha juga menyadari em, apa namanya sebenarnya kita sedang mengalami apa sih gitu. Hmm. Ini sorry, ini tadi kayaknya agak ini apa namanya? Ini juga part penting juga sih Mas dalam regulasi emosi ya berkaitan Menarik. dengan marah. Yang pertama adalah kita ngerti nih emosi kita itu apa gitu. Nah, dengan tarik jeda, ambil jeda itu kita punya kesempatan untuk mengidentifikasi apa sebenarnya yang kita rasakan. Apakah hanya marah gitu ya? Mengingat marah dan emosi basic lainnya itu bisa kayak berkolaborasi menghasilkan sebuah perasaan tertentu gitu ya. Oh, jangan-jangan ini ternyata nggak marah-marah gitu aja, tapi ini kecewa sebetulnya. Oh, oh, ternyata aku cemburu gitu ya. Nah, itu yang kadang kita tahu. Kenapa sih aku kesel kayak gini? Oh, aku tuh kecewa. Oh, aku tuh cemburu. Oh, aku tuh malu gitu ya. Nah, kita tahu. Oh, aku sebenarnya misalnya mengalami rasa malu. Oke, aku malu. Nah, kemudian setelah kita bisa mengenali sebenarnya apa sih yang kita alami, emosi apa yang muncul, perasaan apa yang muncul, kemudian kita bisa mengidentifikasi bagaimana kemudian cara saya meresponnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti ada pilihan tadi itu, ada mau mengekspresikan secara asertif, gitu ya, kita mau apa namanya tahan dulu, atau mungkin kita bisa relaksasi, seperti itu. Oke. How to deal with it sudah disampaikan sama Mbak Lulu. Cara untuk menenangkan emosi personal juga kalau yang tiba-tiba keluar marah juga sudah dikasih tahu. Mungkin ada yang pengen disampaikan lagi nih Mbak Lulu mengenai anger issue yang sepertinya sekarang faktor eksternal untuk membuat kita marah makin banyak ya. Kalau Ah, misalnya aktif di betul. sosmed apalagi tuh. Ada aja kelakuan orang yang bikin kesel nih. Monggo Mbak Lulu. Iya, terima kasih Mas Syarif. Dia, sebenarnya seperti yang Mas Syarif awal sampaikan gitu, ya, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, eksternal ini memang tadi apa namanya banyak ya, kayak misalnya lingkungan kerja gitu ya, kemudian lingkungan bising gitu ya, kemudian kita sering melakukan komparasi sosial, artinya dia sama aku bagusan mana kita scroll scroll sosmed gitu ya. Oh, dia kok keren ya bisa ini bisa itu aku apa ya di level apa, nah kita sering membandingkan diri dengan orang lain, itu akan banyak kayak kita menabung rasa frustrasi pada diri kita. Nah, ada teori menyebutkan bahwa frustrasi itu bisa mengarahkan pada agresi gitu ya. Nah, marah ini dan biasanya muncul dalam bentuk diantaranya adalah sering marah-marah gitu ya, sering Hmm. kesel kayak gitu, sering gak mood. Nah, itu juga efek dari frustrasi. Atau yang kemudian juga ada kaitannya dengan durasi tidur kita nih. Jangan-jangan selama ini kita kurang apa namanya belum bisa mengatur pola tidur yang baik gitu ya. Itu Hmm. juga akan mempengaruhi kemampuan kita meregulasi emosi kita. Kemudian beban stres. Orang dengan beban stres yang tinggi gitu ya, Mas. Itu ya apa regulasi emosinya itu semakin rasanya itu sangat menantang gitu ya karena nggak mudah gitu kan dengan banyak pemikiran yang kalut gitu ya kita akan Hmm. mengajak orang kita mengajak diri sendiri untuk cognitive appraisal itu bukan hal mudah. Jadi di antaranya pengelolaan stres yang tidak bagus ya, atau tidak efektif ya belum efektif, kemudian durasi tidur, pola tidur begitu ya, kemudian sering melakukan komparasi sosial sehingga kita merasa frustrasi gitu ya. Uh, dan atau mungkin tinggal di daerah yang bising gitu ya. Coba kalau kita bandingkan gitu ya, misalnya orang-orang di perkotaan itu macet gitu kan sering kita langsung marah gitu atau sering nggak terima begitu ya. Tapi kalau kita ke pedesaan yang tenang, yang kalem, yang jauh dari hiruk pikuk tuh orang itu kayaknya ritme kehidupan itu kan berjalan lebih lambat ya. Betul. Jadi dan kesannya orang itu lebih sabar itu juga mempengaruhi. Jadi ritme kehidupan kita juga mempengaruhi. Ritme kehidupan yang sangat kompetitif, sangat cepat gitu ya. Itu akhirnya seperti membuat kita exhausted, kelelahan, kelelahan secara mental gitu dan secara mental lah terutama ya gitu dan fisik ya. Jadi dan ini eh, menjadi
tantangan tersendiri juga untuk melakukan regulasi emosi. Nah, bagaimana kalau kita memang sudah terlanjur tinggal di lingkungan seperti itu? Beberapa latihan yang bisa kita lakukan seperti kita apa namanya merutinkan gitu ya. Apa nih yang cocok nih? Oh, aku suka yoga ya silakan yoga. Oh, aku suka pengen latihan relaksasi nafas ya silakan latihan nafas begitu. Atau kalau bagi muslim ya ini lagi puasa gitu ya, saya sering berzikir itu juga sangat membantu gitu ya. Oh, saya sering-sering sholatnya tak lama-lamain lagi lah gitu ya. Kalau lagi sholat sunat atau sholat sendiri gitu ya, lebih tenang gitu. Itu sangat membantu. Jadi meningkatkan aspek spiritualitas juga akan membantu kita untuk melakukan regulasi emosi dengan lebih baik seperti itu. Oke. Intinya self control kalau menghadapi sesuatu ya, faktor internal yang bisa kita kontrol dan juga kontrol apa yang bisa kita pegang itu menjadi kuncian Ya, kayaknya Mbak Lulu ya. betul, betul, betul Mas Nah, Harif. oke, kalau begitu terima kasih Mbak Lulu untuk waktunya dan juga untuk obrolannya buat kali ini nih, Mbak. Sangat bermanfaat sekali, especially ya ini kita rekaman di akhir-akhir bulan puasa ya. Jadi Ya, semoga setelah puasa dengerin ini tuh dapat insight gimana caranya ngontrol emosi marah ini kalau harus keluar atau tiba-tiba muncul, right?